Santapan Harian, Sabtu, 4 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan-Mu saat ini. Di dalam cinta Putra-Mu Yesus Kristus, kami berserah. Amin. 1 Samuel 13 ayat 5-14. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda, dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, sebelah timur Bet Awen. Ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian, dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead, sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan." Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya. Karena engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sahabat Scripture Union Indonesia, semua orang ingin dipuji sebagai orang bijak. Namun, apakah semua orang bijak? Sudah 2 tahun lamanya Saul memerintah Israel dan memimpin pasukan perang. Yonatan mengalahkan pasukan Filistin, dan Saul langsung memberitakannya ke semua rakyat Israel dengan sangkakala. Ini mendatangkan kemarahan orang Filistin dan serangan besar atas Israel di Mikmas. Karena terjepit, banyak rakyat Israel bersembunyi dan melarikan diri. Sementara itu, Saul dan rakyat yang mengikutinya masih menunggu Samuel di Gilgal. Setelah 7 hari, Saul menjadi resah, sehingga ia bertindak sendiri dengan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Setelah selesai, Samuel datang dan menegur Saul yang tidak sabar menunggu. Ada keangkuhan dalam hati Saul sebagai raja. Seolah-olah tanpa Samuel pun ia bisa memohon perkenanan Tuhan. Kata Samuel, "Sungguh bodoh tindakanmu itu." Saul tidak menaati perintah Tuhan,
sehingga Tuhan tidak akan mengkokohkan kerajaannya dan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya sebagai pemimpin umatnya. Tindakan yang Saul pikir bijak adalah tindakan bodoh. Meskipun Saul adalah raja yang dipilih Tuhan dan diberi roh sehingga ia dapat memerintah Israel dengan bijak, namun akibat kebodohannya yang melawan Tuhan, Tuhan pun tidak lagi berkenan kepadanya. Hati-hatilah, upaya kita untuk bertindak bijak menurut pandangan kita sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Bahkan dapat berujung pada tindakan bodoh yang tidak Tuhan perkenan dan sangat merugikan kita. Akhirnya, bukannya mengikuti rancangan Tuhan yang benar, kita malah menyimpang dari Tuhan dan memutuskan pengharapan akan masa depan. Sekali-kali janganlah kita menganggap diri kita serba bisa. Sehebat dan sebesar apapun keberhasilan yang kita capai, kita tetaplah manusia yang seharusnya taat kepada Allah. Dengarkanlah firman-Nya dan jadilah bijak, supaya dalam kesempitan sekalipun kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berfirman, jauhkan kami dari hati yang merasa serba tahu dan serba mampu, sebab kami hanyalah manusia yang hidup oleh kasih dan tuntunan-Mu. Ajarlah kami merendahkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.